Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di Etnik Indonesia Channel. Apa gosok sedikit ya. Semoga-moga ada yang bagus ya. Jika saya tarik pedang ini lagi ya. Wow, keren, keren, mantap. Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di Etnik Indonesia. Ketemu lagi di channel saya. Kita adalah channel tentang budaya. Saya lagi lihat-lihat pusaka dari Jawa Barat ini. Ini saya dapat dari daerah Bandung. Jadi ini adalah golok yang sangat unik sekali dari daerah Jawa Barat guys, dengan ulu dan sarungnya dari kayu yang sangat tua banget. Dihiasi sama cincin-cincin ini ya, dari perak, dan juga di ujungnya sini ada seperti ukiran yang sangat detail banget, dan di kepalanya ini seperti gambar kepala Garuda guys, keren banget. Dan ukiran ini sangat detail sekali, sangat bagus, dan yang menjadi ciri khas daripada golok Cikero ini adalah dia seperti ada ornamen di daerah bilahnya. Ini ornamennya sangat detail sekali, sangat rapi sekali, dan ini menunjukkan tingkat kerajinan yang sangat luar biasa pada zaman era abad ke-18, abad ke-19. Dan di sini juga kita bisa lihat ada tulisannya sedikit yang sudah ini ya, sudah mulai samar-samar. Ditulis di sini adalah Cikero. Nah, sejarah Cikero ini memang sangat dikenal di daerah Jawa Barat sebagai salah satu pusaka senjata tradisional dari daerah Jawa Barat yang begitu luar biasa dan begitu khas di daerah sana. Mantap. Nah teman-teman, kita lagi di rumah sekarang ini. Kita tidak lagi buat video di luar karena kita sama-sama tahu bahwa dunia sekarang ini lagi bergumul, karena di dunia ini sedang lagi ada wabah guys, namanya wabah COVID-19, yang menurut saya seumur hidup baru sekarang ini ya, sampai negara itu kayak Malaysia hari ini udah lockdown atau mengisolasi diri, di Italia juga lockdown. Kita tahu Cina juga mengalami begitu banyak korban jiwa, dan di Indonesia juga banyak sekali orang-orang yang sudah mulai terpapar dan bahkan ada yang meninggal dunia. Nah, di dalam sejarah yang tertulis kita mengenal bahwa ada satu peristiwa di abad ke-4 sebelum Masehi, kalau nggak salah waktu itu di Athena. Itu juga ada satu wabah yang di dalam sejarah tertulis guys. Wabah yang pada saat itu menelan begitu banyak korban jiwa, sampai ditulis dalam sejarah itu sekitar 30.000 di Athena pada waktu itu orang meninggal dunia karena penyakit campak guys. Oke, di sekitar abad ke-5, abad ke-6 kita juga mengenal adanya satu sejarah di mana ada satu pandemik atau pagebluk kalau bahasa Jawanya, atau wabah yang dinamakan wabah Justianus guys. Wabah Justianus ini juga menelan begitu banyak korban jiwa, itu di daerah Mediterania. Itu orang pada saat itu bergumul akan satu wabah penyakit yang namanya penyakit pes yang dibawa oleh tikus. Dan itu menelan begitu banyak korban jiwa sehingga ditulis dalam sejarah itu adalah abad yang begitu kelam guys. Nah, itu yang terjadi di daerah Eropa juga ya, di daerah Mediterania. Dan kita juga mengenal ada satu peristiwa yang begitu luar biasa menyedihkan juga, wabah itu sekitar abad ke-18. Itu yang dinamakan wabah hitam atau Black Death ya, kematian hitam. Itu juga di daerah Eropa juga. Atau mungkin karena di Eropa itu mereka banyak sekali filsuf-filsuf yang menulis-nulis sejarah ya. Jadi makanya dari abad sebelum Masehi udah ada dokumentasi. Dan di abad ke-18 kita 1820 itu ada satu yang dinamakan wabah Black Death atau kematian hitam. Itu juga dikarenakan oleh virus yang dibawa oleh tikus guys, atau pes. Dan itu sangat menelan begitu banyak korban, puluhan ribu orang meninggal dunia. Dan menjadi catatan sejarah bahwa wabah atau penyakit itu nggak bisa dianggap sepele gitu ya, nggak bisa dianggap remeh teman-teman. Nah sekarang ini juga terjadi abad ke-20
Setelah itu juga ada kita mengenal wabah SARS, ada wabah flu Spanyol kayak gitu-gitu ya, itu juga menelan begitu banyak korban jiwa juga. Dan juga flu burung juga ada wabah, tapi tidak sehebat seperti yang terjadi saat ini. Saat ini udah sekolah 2 minggu udah diliburkan di seluruh Indonesia, udah sedikit mengalami istilahnya pergoncangan juga ekonomi yang begitu luar biasa. Orang-orang pekerjaan mereka udah mulai terganggu, belajar mengajar udah mulai terganggu, dan kita bersama-sama sebagai satu rumpun, satu bangsa, kita bersama-sama untuk saling bantu-membantu, bergotong royong bagaimana cara kita melewati masa-masa yang sulit ini guys, masa pagebluk. Nah, di dalam kepercayaan Jawa dan juga di dalam adat istiadat, kita mengenal di Indonesia ini mempunyai begitu kaya akan rempah-rempah guys. Bahkan Presiden juga mengatakan ya bahwa perbanyak minum jamu. Pagi hari ini saya akan memulai aktivitas kantor, tapi ini masih di rumah di Istana Bogor. Biasanya saya kalau pagi itu sebelum beraktivitas minum jamu. Dan jamu itu adalah bagian daripada olahan rempah-rempah yang menjadi jamu. Dan banyak sekali kalau kita tahu bahwa obat-obat yang sekarang ini kita minum juga asal muasalnya dari obat-obat tradisional yang sudah mulai dibakukan menjadi satu merek dan akhirnya menjadi obat-obatan juga. Nah, di video ini saya lagi pengen buat video cara membuat empon-empon, yang dalam bahasa Jawanya itu empon-empon ya. Empon-empon itu adalah jamu-jamuan yang memang mempunyai fungsi yang sangat bagus untuk menjaga kesehatan kita guys. Kita mulai sekarang ya. Oke guys, jadi empon-empon yang kita buat kali ini dari bahan yang sangat sederhana banget, sangat gampang dicari dimanapun, walaupun sekarang ini mungkin harganya udah mulai melonjak ya, karena orang-orang udah mulai sangat antusias untuk meminum istilahnya jamu-jamuan untuk menambah ini ya, stamina. Dan yang kita gunakan kali ini adalah, yang pertama adalah jahe merah guys. Oke guys, jadi jahe merah ini udah dari lama sekali dikenal, sangat bermanfaat sekali untuk pencernaan dan juga untuk metabolisme tubuh guys. Kalau kita pergi ke daerah-daerah gunung-gunung atau ke daerah puncak, yang sangat kita cari sebenarnya adalah ini ya, supaya tubuh kita semakin tinggi ya, suhu temperatur tubuh kita untuk semakin tinggi, dan salah satunya adalah dengan menggunakan jahe merah ini guys. Ini sangat penting banget untuk pencernaan kita, dan juga ini bermanfaat juga untuk nyeri di sendi-sendi tubuh dan juga alergi. Sangat bagus sekali untuk menggunakan jahe merah ini. Jadi jahe merah ini juga sangat berguna untuk teman-teman yang sedang ini ya, mengalami resiko di dalam sakit jantung guys. Jadi jantung itu juga, penyakit jantung sangat bagus untuk kita sering minum jahe merah. Setelah jahe merah, yang kita siapin juga adalah kunyit guys. Jadi kunyit ini yang warnanya seperti kunyit ya, jangan sampai salah. Kunyit ini warnanya harus agak ke orange-orangean seperti ini. Dan kunyit ini sangat bermanfaat sebagai antioksidan teman-teman. Jadi antioksidan kita sangat perlu sekali untuk memperkuat antibodi kita ya. Antioksidan itu untuk antibodi kita dan juga untuk infeksi. Juga di dalam ilmu kedokteran kita mengenal yang namanya diabetes guys. Diabetes ini juga adalah sakit yang sangat banyak diidap oleh orang-orang pada umumnya, dan salah satu kegunaan daripada kunyit adalah untuk mengurangi kadar darah kita supaya tidak diabetes kadar darah terlalu berlebihan ya. Dan ada banyak sekali fungsinya juga untuk mencegah kanker, juga mengandung zat yang bisa mencegah kanker, dan juga untuk depresi, juga untuk teman-teman yang mungkin ada masalah dengan ingatan, Alzheimer, itu juga menggunakan kunyit sebagai bahan baku obatnya. Oke, setelah itu kita juga akan gunakan yang namanya ini temulawak guys. Temulawak ini sangat bagus sekali untuk antimikroba. Lever juga sangat bagus untuk temulawak ya, dan juga untuk kolesterol,
kolesterol kita gunakan temulawak sebagai salah satu bahan untuk mengurangi kadar lemak jahat di dalam darah kita. Jadi salah satu juga penyakit yang berbahaya juga kurang darah, anemia, itu juga menggunakan ini temulawak. Kita ambil aja dikit-dikit ya, kira-kira ukurannya 2 jempol lah ya. Ini kita taruh 3 rempah-rempah dan juga kita kasih gula aren guys. Gula aren ini adalah satu bahan yang sangat bagus untuk mencegah kanker juga. Ini rasanya enak banget rasanya. Daripada kita makan permen, mendingan kita makan gula aren ya. Ini enak banget juga untuk mencegah kekurangan darah, anemia juga, dan juga bisa mencegah kanker juga. Nah, gula aren ini juga berfungsi untuk menurunkan kolesterol teman-teman. Jadi pencernaan juga sangat bagus menggunakan gula aren ya. Dan kita siapin kira-kira 1 sendok makan gula aren. Yang terakhir yang kita siapkan adalah daun serai. Oke, jadi daun serai ini sangat bagus untuk pencernaan, untuk darah tinggi, dan juga untuk kolesterol guys. Kita siapin 2 daun serai yang kita akan campur nanti di dalam jamu-jamuan yang kita siapin untuk meningkatkan kekebalan tubuh supaya tidak terjangkit wabah yang sekarang ini lagi ramai ya, COVID-19. Jadi COVID-19 ini katanya, menurut apa yang saya baca dan apa yang saya pelajari, adalah virus yang memang berbahaya karena dia menyerang sistem kekebalan tubuh kita yang awalnya itu melalui tenggorokan dulu, habis itu ke paru-paru guys. Nah, setelah paru-paru, kebanyakan orang yang terserang virus COVID-19 ini akan mengalami sesak napas, dan kebanyakan orang yang terjangkit dari, katanya sih sekitar 2% ya, dari orang yang terjangkit itu akhirnya fatal dan meninggal. Tapi 90% lebih yang lainnya itu orang-orang yang masih mempunyai sistem kekebalan tubuh yang tinggi, dan akhirnya sistem kekebalan tubuhnya itu bisa memerangi virus itu dan akhirnya bisa sembuh. Jadi COVID-19 ini masih belum ada obatnya. Yang bisa mengobati adalah tubuh kita sendiri teman-teman. Nah, tubuh kita sendiri kita harus melengkapi dengan makan makanan yang bergizi dan juga suplemen atau jamu-jamuan. Vitamin C udah pasti, vitamin E juga udah pasti, yang untuk memberikan semakin lebih lagi kekebalan tubuh kita adalah dengan jamu-jamuan secara tradisional. Kita mengenal empon-empon udah digunakan secara turun-temurun dari beratus-ratus tahun yang lalu, dan kita masih akan gunakan hingga sekarang dan masa depan kita ya. Dan bahkan orang-orang yang sembuh dari corona kemarin dihadiahi oleh Presiden Jokowi jamu ya. Dan itu menunjukkan bahwa jamu itu luar biasa guys. Kita harus memanfaatkan jamu-jamuan yang ada di sekitar kita supaya kita tidak drop ya, daya tahan tubuh kita drop, akhirnya kita gampang terserang oleh penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita. Oke, kita mulai aja. Kita bersihkan guys, yang penting kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Jadi kita memang gunakan ini ya, kulitnya, tapi kita bersihkan kulitnya, kita tidak buang teman-teman ya. Jadi kita bersihkan sebersih mungkin. Ada juga mungkin yang bisa dikerik ya, dikerik juga boleh, atau dibersihkan dengan air yang mengalir supaya kotoran-kotoran yang ada di kulitnya bisa bersih. Oke. Setelah bersih, kita bisa gunakan 2 cara guys, adalah dengan cara diulek, atau apa bahasa Indonesia diulek ya, diulek lah ya, atau secara ini modern kita bisa gunakan crusher guys. Ini caranya untuk mengganti ulekan. Kita oke, tara.
Teret. Oke, jadi kita taruh air secukupnya. Saya langsung kasih air panas supaya agak cepet ya. Siapkan gula arennya guys. Kita campur gula aren. Daun serai ini penting kita buang dulu yang kotornya ya. Kita potong dulu ujungnya. Masukin ya. Oke. Kita didihkan ya sampai kira-kira mendidih satu kali, habis itu kita saring dan kita lihat nanti jadi seperti apa. Oke. A few moments later. Oke guys, jadi kita udah buat mereka mendidih. Kita matiin kompornya. Au. Panas guys. Ternyata masih panas kalau mendidih. Oke. Satu step lagi setelah ini mendidih adalah kita saring guys. Oke, daripada kita kepanasan, angkat wajannya. Jadi kita ambil aja. Kita aduk lagi dikit guys. Kita aduk. Nah, setelah itu kita saring ya. Mantap. Oke guys, akhirnya udah jadi jamu-jamuan kita. Ini sebenarnya bukan resep saya, tapi ini adalah resep yang udah digunakan turun-temurun untuk menjaga stamina kita. Jika stamina kita bagus, maka sakit apapun kita bisa, antibody kita bisa lawan ya. Dan salah satu tujuan saya buat video ini adalah supaya teman-teman juga bisa lebih melestarikan budaya lokal, jamu-jamuan tradisional, supaya bisa lestari, karena masih ada banyak banget resep-resep jamu yang sangat bermanfaat untuk kita. Dan semoga tetap lestari budaya Indonesia. Kita hancurkan COVID-19. Oh, enak loh rasanya loh. Benar nih. Wah. Mantap, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.